Baik para jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan tema tentang mengapa orang mengalami kegagalan dalam usaha yang telah kita pelajari kemarin, kita kaji, yaitu tema ini baru dapat satu poin ya. Penyebab yang pertama yaitu karena melupakan kekuasaan Allah dan haknya orang miskin. Ini disebutkan dalam surat Al-Qalam. Dan kasus yang ada di dalam surat Al-Qalam ayat ini, para jemaah sekalian, 17 sampai 43 ini di sini ternyata sangat serius sekali, para jemaah sekalian. Ya, ketika seseorang bersumpah bahwa besok pasti akan panen raya, wala yastasnun, berani memastikan, tidak mengatakan insya Allah, artinya tidak mengakui kekuasaan Allah, panen ya karena usahanya sendiri, ya karena upayanya sendiri, bukan karena karunia Allah. Maka yang terjadi apa? Ini para jamaah sekalian, pada malam itu karena panennya masih besok pagi, malam ini mereka tidur, maka kebunnya dihancur leburkan, jadi hangus ya, hitam seperti gelap gulita. Besok paginya mereka dibangunkan, mereka semuanya saling panggil memanggil untuk segera pergi panen. Berangkatlah ke sana ya, ke tempat panennya, ke kebunnya, sambil bisik-bisik. Bisik-bisikannya saya merah itu, para jamaah sekalian. Ya, pada waktu panen nanti jangan sampai ada seorang pun dari golongan orang miskin datang minta-minta. Padahal mereka ini adalah orang yang mampu. Panen itu mampu, memiliki kemampuan untuk apa? Jadi tangannya di atas. Ya, bukan tangan di bawah, di atas. Artinya apa? Ya bisa memberilah. Paling tidak itu haknya orang miskin saja dari panen itu. Kalau tidak mau infak sedekah, haknya saja diberikan. Ternyata haknya juga tidak diberikan, apalagi infak dan sedekah, para jamaah sekalian ya. Yang menjadi kewajibannya saja tidak dilakukan. Nah, ketika mereka semuanya sudah sampai pada kebun itu, apa yang mereka lihat? Sesuatu yang tidak diduga, para jamaah sekalian, sehingga mereka muncul kesadarannya, inna kunna ladolun, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang sesat jalannya. Maksudnya jalan apa? Jalan hidupnya ini loh ya, jalan hidupnya ini dia sesat, mengambil keputusan apa? Haknya orang miskin tidak diberikan, para jamaah sekalian ya. Bahkan mereka tidak memperoleh hasilnya sedikit pun. Maka diantara mereka itu mengingatkan, ya kan sudah saya ingatkan tadi malam, falaula tusabbihun, ya mengapa kalian sepakat tidak mau menyucikan harta kalian dari haknya orang miskin? Berikan saja, tapi kalian kan nggak mau. Ya ini yang terjadi. Oleh Allah diapakan? Dihancurkan. Maka mereka setelah diingatkan untuk bertasbih, bertasbihlah mereka, maha suci Tuhan kami, inna kunna la apa minat dolimin, kita ini semuanya adalah termasuk orang-orang apa? Yang dolim. Inna kunna dolimin, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang dolim. Kesadaran yang kedua loh, para jamaah sekalian, ini luar biasa. Apakah selesai? Ternyata tidak ya. Mereka cekcok lagi. Ketika cekcok mungkin sudah buntu, sadar kembali. Yang ketiga, maka mereka mengatakan apa? Inna kunna taghin, sesungguhnya kita ini orang-orang yang melampaui batas. Nah, ketika sebuah kejujuran, kesadaran ya tentang makna kesalahan ini, tapi apa yang harus dilakukan? Ini dia tidak tahu, mereka ini tidak tahu. Kalau di Al-Quran itu banyak ayat-ayat tentang taubat yang dilanjutkan, ada follow up-nya. Illalladzina tabu summa aslahu. Ada lagi illalladzina tabu wa amanu summa aslahu. Ya,
Jadi ada embel-embel follow up, kelanjutan orang yang mengakui kesalahannya itu. Jadi tidak hanya mengakui saja selesai. Nah, mereka itu baru mengakui, dianggap apa? Selesai. Kemudian apa yang terjadi? Ini, saya warna yang berbeda sedikit ini. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Maka Allah jelaskan, seperti itulah azab dunia. Gak jadi panen, hancur lebur, ya, putuslah semua harapan, ya. Kemudian apa? Allah ingatkan berikutnya lagi, wala adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Azab yang menanti mereka di akhirat itu justru lebih besar jika mereka mengetahui. Sampai di sini para jamaah sekalian, apa yang bisa kita simpulkan saja sudah sebelum kita lanjutkan, bahwa orang-orang ini ya tidak mengakui kekuasaan Allah, yang kedua tidak memberikan haknya orang miskin, kemudian diazab oleh Allah, kemudian mereka itu menyadari kesalahannya tiga macam itu, sesat, zalim, melampaui batas. Tapi keputusan yang diambil berikutnya lagi itu tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Wa amanu summa aslahu. Mestinya setelah bertobat itu beriman. Setelah beriman apa? Melakukan perbaikan. Aslahu islah itu muslihun. Jadi suatu kaum kalau di dalamnya itu ada yang muslihun, memperbaiki dirinya, Allah tidak akan mengadab. Suatu kaum yang di dalamnya banyak yang mustaghfirin, beristighfar, Allah tidak akan mengadab kaum itu. Suatu kaum yang pantas diadab tapi Rasul ada di tengah-tengahnya, tidak akan diadab. Ini kaum yang di tengah-tengahnya ada tiga hal ini, Allah tidak jadi mengadab. Nah para jamaah sekalian, ini ya kasus orang diadab Allah karena kesalahannya, minta ganti rugi. Ini yang harus betul-betul kita kita cerna dengan baik ya. Kemudian ketika keputusannya minta ganti rugi, apa yang terjadi para jamaah sekalian? Allah mengingatkan manusia yang bisa berpikir logis rasional. Coba kalau mereka ini orang-orang yang beriman, maka kami beri mereka masuk surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Itu orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Lah ini kalian semuanya orang-orang yang tidak beriman, tidak taat, diazab Allah, kok minta ganti rugi? Maka dari itu Allah mengatakan di sini ya, apakah patut, ini 35 saya biru ini, apakah patut kami ini memperlakukan yang sama-sama minta? Ini orang beriman yang taat Allah, minta kami beri. Ini orang yang berdosa, yang kesalahannya tiga tadi itu, sesat, zalim, kemudian melampaui batas, minta ganti rugi karena sudah diazab. Apakah kita juga perlakukan sama dengan orang-orang yang beriman? Makanya di sini mereka suruh berpikir. Ya tentunya tidak sama dong. Ini orang-orang yang beriman taat, orang ini orang yang kufur, kafir, musyrik, ya, yang tidak taat kepada Allah, sama-sama minta. Maka Allah tidak akan memperlakukan yang sama. Maka di ayat yang lain Allah juga menjelaskan, ya, alangkah buruknya orang-orang kafir, orang yang suka berbuat dosa itu menyangka bahwa mereka akan diperlakukan sama dengan orang-orang beriman dan beramal soleh, baik ketika hidup maupun ketika akan mati. Itu ayat yang lain ini para jamaah sekalian. Ya, maka di sini juga dipertanyakan, ya, tanyakan kepada mereka, siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap keputusan seperti ini? Diazab oleh Allah kemudian minta ganti rugi. Luar biasa loh ini, diazab minta ganti rugi. Ini kan enak saja sebenarnya kalau kita membuat ilustrasi yang lain gitu ya. Gempa, rumah kita roboh, gak apa-apa ya Allah, roboh karena memang sudah banyak yang bocor, rapuh, ini sudah saya kredit sudah lunas lah ini 20 tahun gitu ya. Tapi tolong ganti ya Allah dengan rumah yang terbaru. Loh, kan enak ya, minta ganti rugi. Ya, parkir kendaraan di mana begitu hilang, nggak apa-apa ya Allah, hilang
gantilah dengan produk yang terbaru. Loh kan enak sekali ini kalau model seperti begini para jamaah sekalian. Makanya karena mereka cara berpikir, cara pandangnya begitu, dipertanyakan yang menjadi dasarnya keputusannya ini apa? Ini pertama, apakah kalian punya kitab suci yang diturunkan kepada kalian, yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa kalian boleh berbuat sesuka hatimu? Kitab suci punya enggak? Kalau kitab suci tidak ada, dipertanyakan apa? Yang kedua, saya merah itu, apakah ada janji dari kami yang berlaku sampai hari kiamat, yang di dalamnya kalian boleh memilih apa saja, diadab, minta ganti rugi? Kitab dasarnya boleh kalian berbuat dolim, boleh ya, tidak mengaku kekuasaan Allah boleh, tidak memberikan haknya orang miskin boleh ya, berbuat sesat boleh, melampaui batas boleh. Ada nggak kitabnya? Kemudian yang kedua, janji-janjinya ini. Kemudian Allah menanyakan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap keputusan seperti ini, diadab, minta ganti rugi ya. Apakah mereka berani mengambil keputusan seperti ini karena ada backing yang membackingi ya? Siapa Tuhan selain Allah? Ini saya merah ini. Ataukah mereka punya Tuhan selain Allah yang membackingi keputusan ketika diadab kok minta ganti rugi? Loh, para jamaah sekalian, kalau kita runtut ayat ini tentang kasus pemilik kebun ini ya, yang mengambil keputusan yang salah ini, sangat serius para jamaah sekalian. Jadi tidak hanya terkait dengan keputusan seperti ini para jamaah sekalian, di masyarakat bisa kita lakukan analog ya, atau kias atau perbandingan. Misalnya orang berpacaran bebas dalam pergaulan, kemudian hamil di luar nikah, no way, nggak masalah. Ini kan dilakukan suka sama suka. Kemudian menyelesaikannya gimana? Termasuk menghindari sanksi sosial. Nikah, selesai. Siapa yang mengatakan boleh melakukan seperti ini? Pergaulan bebas boleh, sampai hamil di luar nikah, kemudian menikahi orang yang lagi hamil. Siapa yang mengambil keputusan seperti begini? Allah bisa bertanya loh ini. Ada nggak kitab khusus yang diturunkan kepada mereka? Loh, para jamaah sekalian, ya pakai tutup aurat nanti ajalah kalau sudah menikah. Siapa yang mengambil keputusan seperti begini? Dasarnya apa? Ini bisa ditanyakan loh oleh Allah ini. Kitab apa yang diturunkan kepada kalian? Janji apa? Tuhan selain Allah yang mana? Coba mereka datangkan untuk membackup keputusan kalian bahwa kalian adalah orang-orang yang benar. Loh para jamaah sekalian, jadi tidak hanya kasus apa usaha ini ya. Ini bisa kasus-kasus yang lain ya. Ada nikah kawin lari, nikah kontrak macam-macam dan lain sebagainya begitu ya. Apalagi kasus yang di masyarakat juga banyak orang pakai tato di mana-mana. Siapa yang mengatakan ini boleh misalnya jika menghalangi wudhunya atau ketika bersuci mandi besar? Siapa yang mengatakan ini tidak apa-apa? Ya, maka Allah akan tanya ini para jamaah sekalian, dan pertanyaan ini berat bagi manusia untuk menjawabnya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Orang yang melanggar syariat Allah adalah orang yang zalim. Innallaha la yahdil qaumad dzalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Ini zalim pada dirinya sendiri para jamaah sekalian, karena melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, itu zalim, tapi pada dirinya sendiri. Belum lagi zalim pada orang lain ya para jamaah, ini baru zalim pada dirinya sendiri. Nah, peringatan-peringatan Allah ini para jamaah sekalian sudah diberikan. Nah, di sini perlu menjadi catatan, nanti pada hari kiamat mereka semuanya dipanggil pada hari kiamat. Disuruh apa? Sujud. Ini ayat 42-nya. Disuruh sujud, tetapi mereka sudah tidak bisa karena dulu di dunia dia disuruh sujud tidak mau. Kenapa kok disuruh sujud tidak mau, disuruh sholat nggak mau? Karena kaya, sugih. Yang jadi masalah itu kaya ini loh para jamaah sekalian.
Ya, makanya Allah ingatkan itu dengan keras itu ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anakmu, urusan anak ini ya, harta membuat kamu lupa mengingat Allah. Siapa yang melakukan ini minal khosirin, kata Allah. Diingatkan lagi alhaqumut takasur, ya kan, hatta zurtumul maqabir, nggak ada rimnya. Jadi kalau orang itu sudah keduniaan, materialis, hidup hanya untuk dunia saja, itu tidak ada rimnya, nggak ada kepuasan. Kenapa ya kok nggak bisa puas-puas? Karena kekayaan duniawi ini disebut mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Maunya kan kalau kaya raya hidupnya akan tentram, tenang, dan lain sebagainya. Yo, kalau Bapak Ibu sekalian buka YouTube, ada orang yang masuk Islam itu justru ketika dia di puncak duniawinya, kekayaannya sudah segala-galanya, dia sampai tidak berbuat apa-apa karena semuanya serba dilayaninya. Tapi kenapa mereka ini tiba-tiba masuk Islam? Karena ketika di puncak kejayaannya dalam duniawi ini, mereka bertanya, what is life? Apakah hidup ini? Kalau orang-orang yang ibadah itu inginnya kan masuk surga, ingin menikmati, apalagi itu nanti di surga itu makanannya disebutkan, diantaranya ada pisang, ya, ada daging burung. Nah sekarang kita bisa beli kok daging burung, ya, bisa beli pisang dan sebagainya. Orang nggak berpikir pisangnya apakah sama dengan di dunia gitu ya. Ya, daging burung apakah sama, sutra yang dipakai itu apa sama dengan di dunia ini, orang nggak berpikir ke sana. Yang penting adalah itu apa yang kita kenal. Nah kalau mereka itu semuanya sudah bisa beli, kenapa harus ibadah? Nggak mau ibadah mereka. Orang-orang yang belum sampai kepada dirinya inilah yang perlu ibadah, ya. Maka dari itu ketika dia sudah sampai pada puncak kejayaan materi itu, mereka bertanya, what is life? Apakah hidup ini? Apakah sampai di sini kemudian mati? Akhirnya mereka melakukan perenungan demi perenungan, kontemplasi dan lain sebagainya. Allah kebetulan memberikan petunjuknya tentang kehidupan ini. Ya ini kan mirip-mirip dengan Siddhartha Gautama. Ketika hidup di kerajaan itu kan serba serba dilayani, tidak boleh melihat yang jelek-jelek. Misalnya apa, orang kok miskin, tidak boleh, yang dilihat adalah orang kaya, orang sehat, orang muda, tidak ada orang tua, tidak boleh dilihat. Tapi begitu suatu saat dia keluar dari temboknya, ya, tembok istananya, yang dilihat kemiskinan, ada orang yang sudah tua, ada kematian yang selama ini di dalam kerajaannya itu tidak pernah dikenalkan. Makanya orang ini terus pergi keluar dari kerajaan, ya, yang pada akhirnya menjadi pemimpin suatu agama yang diagung-agungkan itu, para jamaah sekalian. Jadi ketika orang pada sampai puncaknya itu mereka ada sesuatu yang dipertanyakan ketika orang lain di sekitarnya tidak sampai kepada dia, ya. Apakah surga itu ini? Ternyata orang-orang yang melihat surga itu bukan puncak kejayaan materi, tapi kehidupan di alam yang lain ternyata, ya. Maka dari itu apakah ada alam yang lain? Dipertanyakan nih, apakah ada alam yang lain? Sementara masih banyak orang yang tidak percaya kepada akhirat gitu ya, para jamaah sekalian. Dan di Indonesia juga ada orang yang sangat kencang sekali akhirat itu tidak ada. Jadi kalau umat Islam itu berargumentasi, ya, memberikan dasar tentang apa, suatu analisis tentang perkara, kemudian mengkaitkan dengan hati-hati loh, nanti di akhiratnya itu bermasalah, harus ada tanggung jawab. Maka orang ini bilang kayaknya orang itu sudah pernah pergi ke akhirat aja. Ini loh para jamaah sekalian. Jadi menarik gitu ya ketika kita mengkaji tentang berbagai macam perspektif pandangan orang ya tentang akhirat, tentang dunia dan lain sebagainya. Baik para jamaah sekalian, itu terkait dengan surat Al-Kahfi ya. Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi kecuali dengan menyebut insya Allah. Ini dilarang.
Ya, jangan mengatakan ini fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah, diundang ya pasti besok saya akan datang, itu akan saya selesaikan besok, kecuali kita mengatakan apa? Insya Allah, jika Allah menghendaki. Kemudian harus memperhatikan yaitu nasib anak-anak yatim, orang miskin. Ini dalam kajian Al-Ma'un itu ada teologi Al-Ma'un yang bisa dikaji para jamaah sekalian. Dampak melalaikan peringatan Allah ini, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya, dikumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Sekarang kita masuk yang kedua, itu yang kemarin. Yang kedua adalah karena sombong dan membanggakan diri. Ini suratnya adalah surat Al-Kahfi para jamaah sekalian, 32 sampai 44. Yang kalau kita baca hari Jumat kita akan sampai pada ayat ini. Ya, tidak hanya lewat, tapi betul-betul kita tadabbur, menangkap maknanya. Ini diantaranya dialognya dua orang, satunya laki-laki, satunya satunya kafir, satunya adalah mukmin. Yang kafir diuji oleh Allah dengan sebuah karunia. Karunianya bukan main ini para jamaah sekalian. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tidak atau tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Masya Allah. Ya, ini kalau di Timur Tengah orang punya kebun seperti ini, ya Masya Allah itu ya, kering kayak begitu susah cari penghidupan, kok ini punya lahan perkebunan, ya kalau panen betul-betul panen raya, tidak sedikit pun kekurangan, sumber air ada di dalamnya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau umroh paketnya ada ziarah al-amakin al-muqaddasah, tempat-tempat yang disucikan, itu nanti bisa masuk ke keliling di istananya Ka'ab yang ingin apa? Yang ingin membunuh Rasulullah, ingin mendapatkan kepalanya. Makanya diadakan undian macam-macam, siapa yang bisa menangkap Rasulullah, membawa kepalanya kepadaku, dihadiahi sekian dan lain sebagainya. Ternyata ketika mendengar itu justru Rasulullah kemudian mengingatkan, siapa yang bisa membawa kepalanya kepadaku. Ternyata adiknya sendiri yang sudah masuk Islam dan beriman yang menyanggupi, kami ya Rasulullah, pergilah. Ya, jadi kalau orang itu berkeluarga masuk rumahnya, meskipun itu sudah satunya kafir satunya mukmin, itu tidak masalah itu. Ya, dan ngerti tradisinya. Begitu adiknya masuk menemui kakaknya ini, kakaknya bercerita tentang kemegahan istananya, berlantai-lantai itu, lupa saya lantainya 3 atau berapa itu ya, itu setiap lantai dia cerita. Ketika cerita dan dia bangga itu oleh adiknya, apa? Dielus-elus itu, apanya ini? Jenggotnya, itu sebagai tanda penghormatan. Ya, dilus-lus, terus cerita, dilus-lus lagi, naik lagi, dilus-lus lagi, naik lagi, sampai paling atas cerita kebanggaannya, dielus-elus sambil menunjuk-nunjukkan ke sana kemari. Ini dia tanpa sadar kalau adiknya ini akhirnya mengeluarkan senjata dan menikam dia sampai kepalanya putus. Ketika mati terbunuh itu dalam budaya Arab itu apa? Jika seorang pemimpin mati di rumahnya sendiri, dibunuh oleh musuhnya, maka semua pasukannya akan mengikuti pemimpin yang baru. Pemimpin yang baru siapa? Ya yang membunuh. Yang membunuh adalah orang mukmin. Ya sudah, kepalanya dibawa kepada Rasulullah. Masya Allah, para jamaah sekalian, bisa dilihat ke sana. Insya Allah parkirannya bisa 50 bis bisa. Oh, luas sekali ya. Kurma-kurmanya masih ada sampai sekarang. Ya, cuma saya butuhnya sedikit sekali tentang itu. Baik, para jamaah sekalian, saya lanjutkan lagi. Ketika bicara dengan orang mukmin ini, dia sombong. Apa itu? Hartaku lebih banyak daripada hartamu, pengikut-pengikutku lebih kuat. Itu kalau dalam surat Al-Maryam itu dikatakan apa? Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafaran.
Ya, hartaku lebih banyak, pengikutku wah lebih hebat-hebat, lebih kuat-kuat gitu ya. Ya. Kemudian dia apa? Kesombongannya itu ditampakkan ketika dia memasuki kebunnya. Menurut Allah dia zalim pada dirinya sendiri. Bagaimana zalimnya pada dirinya sendiri? Ketika dia memasuki kebunnya, maka dia mengatakan, aku ya kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Masya Allah. Dan aku nggak percaya kalau kiamat itu akan datang. Ya, kebun akan selama-lamanya jadi turun temurun, ya, nggak akan musnah. Kemudian tidak percaya dengan hari kiamat. Kemudian kalau dia mati, maka Tuhannya, bukan Allah ini, Tuhannya akan mengganti atau memberi kebun yang lebih baik lagi. Masya Allah. Jadi cara berpikirnya orang musyrik itu ternyata ini ya. Jadi kalau dihancurkan kepemilikannya, itu minta ganti rugi. Dan yang menjadikan ganti rugi itu adalah Tuhan mereka. Ya, kalau kebunku dihancurkan, pasti Tuhanku akan mengganti yang lebih baik. Siapa Tuhannya? Ya siapa yang dijadikan Tuhan selain Allah itu, para jamaah sekalian. Nah, orang mukmin yang mendengar kesombongan seperti begini mengingatkan supaya sadar. Ini ya kawannya yang mukmin itu. Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna, gagah, kaya, ganteng, wah luar biasa ini. Apakah kamu itu ingkar? Ya. Kemudian, tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku. Aku tidak mensekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Nah, kemudian diingatkan lagi, selain daripada keingkarannya itu, mengapa ketika kamu memasuki kebunmu tidak mengatakan Masya Allah la quwata illa billah? Ya, jadi justru malah mengatakan aku gak yakin itu kebun ini atau kiamat datang, kebun ini pasti akan tetap seperti ini selama-lamanya, gak percaya akan binasa gitu loh, para jamaah sekalian. Ini la haula wala quwata illa billah itu artinya sungguh atas kehendak Allah saja, semuanya ini karena kehendak Allah dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Mereka tidak mengatakan ini adalah bentuk lain, sisi yang lain tentang apa? Iman kepada Allah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ya, insya Allah itu juga sama dengan ini. Ya, keterkaitan dengan masalah apa? Iman. Ya. Kemudian berikutnya diingatkan. Ya, ini masih ayat 39. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia, Allah, mengirimkan ketentuan, yaitu petir dalam tafsirnya, dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Jadi orang mukmin itu, para jamaah sekalian ya, kalau didolimi orang, disombongi orang aja itu posisinya sudah didolimi loh. Orang mukmin ini ya, aku lebih banyak hartanya daripadamu, anak buahku lebih hebat, lebih kuat. Ini orang mukmin sudah didolimi oleh kesombongan orang kafir ini. Maka senjata yang digunakan oleh orang mukmin apa? Satu, mengingatkan tentang kebenaran. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Dan Rasulullah mengingatkan, hati-hati dengan doanya orang yang didolimi, karena Allah tidak menolak doanya orang yang didolimi. Para jamaah sekalian, doanya tidak ditolak ya. Maka dari itu ketika berdoa seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? 42-nya menjadi konkret. Harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah belanjakan untuk itu, maksudnya untuk kemusyrikan itu. Sedangkan pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai,
kiranya dulu aku tidak mensekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Menyesal karena berbuat apa? Kemusyrikan. Ya, sehingga ketika berbuat kemusyrikan tidak mengenal Allah. Yang dikenal siapa? Ilah. Makanya Islam itu mengajarkan fakta, dikenalkan la ilaha. Itu artinya Islam mengajarkan, perhatikan, ilah-ilah yang disembah oleh manusia di mana saja. Itu ada Lata, Uzza, ada Manat, ada patung-patung yang lain kecil dan besar dan lain sebagainya. Perhatikan itu. Fakta itu diingkari oleh Islam. Ya, karena itu memang bukan suatu kebenaran, tapi sesuatu yang diada-adakan. Ya, termasuk nama mereka sendiri yang mengadakan dan lain sebagainya. Bahkan mereka menyebut kalau percaya dengan malaikat, malaikat itu perempuan. Ya, yang laki-laki itu untuk Allah, yang perempuan untuk yang laki-laki untuk mereka, yang perempuan itu untuk Allah. Jadi nggak boleh ada yang bisa menandingi mereka, Tuhan-Tuhan mereka, para jamaah sekalian. Nah, akhirnya apa, para jamaah sekalian? Ketika dia menyadari tentang kesalahannya itu, Allah ingatkan, tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolong selain Allah, sekali-kali tidak dapat membela dirinya. Inilah para jamaah sekalian terkait dengan kesombongan. Nah, sekarang kita dalam masalah usaha itu seringkali dua yang dipakai sebagai apa? Acuan kesuksesan. Satu adalah etos kerja, yang kedua profesionalisme. Tidak salah kita menggunakan itu sebagai ikhtiar manusia membuat instrumen, ya. Ya, kalau itu merupakan sebagai suatu energi yang bisa membuat kesuksesan, tidak apa-apa, itu sudah termasuk SOP dan sebagainya, silahkan. Tetapi ternyata para jamaah sekalian, di luar profesionalisme dan etos kerja itu ada perkara lain yang bisa menjadikan orang itu gagal total dalam usahanya, yaitu satu, di surat Al-Qalam, jika orang itu tidak mengakui kekuasaan Allah, yang kedua tidak memberikan haknya orang miskin, yang ketiga adalah orang yang apa? Yang tidak mengatakan masya Allah la quwata illa billah ketika dia sedang apa? Berbangga dengan apa yang mereka miliki. Kita masuk rumah kita yang megah, mati-matian, kita ini dari muda sampai setua ini hanya selesai untuk membangun rumah kita yang dibangga-banggakan. Maka ketika masuk rumah itu mestinya kita mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Makanya di Timur Tengah, khususnya di Mekah dan Madinah, biasanya di jalan-jalan atau di depan terowongan yang batu itu bisa dilobangi ya oleh manusia, itu menjadi terowongan yang enak untuk dilewati. Ya, maka di depannya ada tulisan apa itu di sana? Ini masya Allah la quwata illa billah. Sebelumnya atau sesudahnya misalnya apa? Masya Allah, tabarakallah dan lain sebagainya. Semuanya itu mengingatkan tentang apa? Kekuasaan Allah. Ya, jangan sampai kita menggunakan fasilitas yang megah, yang mewah lewat di terowongan itu dengan memastikan kita pasti lancar-lancar saja. Oh, nanti dulu. Ya, yang namanya kecelakaan itu seringkali kadang tidak diduga. Ya, papasan dengan kendaraan lain tiba-tiba apa? Meletus bannya, beloklah dia langsung. Jangankan itu yang dua arah dalam satu tempat, jalan tol yang sudah dipagar oleh besi itu bisa dilompatkan oleh Allah untuk ditabrakkan di sana. Kasus siapa? Ayo, kasus siapa? Seorang anak ini namanya Abdul Qadir Jailani. Anaknya siapa? Nah iya, itu nabraknya lompat itu ya. Jadi tidak satu arus gini ya, tapi lompat
Ketika lompat ditabrakkan di sana. Kalau Allah menghendaki itu yaf'alu ma yasha, sesuatu yang nggak mungkin itu jadi mungkin, hanya kun fayakun para jamaah sekalian. Maka dari itulah tawakal kepada Allah setelah ikhtiar itu menjadi suatu keharusan, kehati-hatian. Kemana saja kita pergi mencari karunia Allah itu ingatkan oleh Allah, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita lanjutkan. Ya, peringatan Allah ini sebelumnya, larangan berbuat sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa 36. Sembahlah Allah, jangan kamu persekutukannya dengan sesuatu pun. Ini sudah diingatkan ini oleh Allah ini. Jangan musyrik. Sembahlah Allah. Di ayat yang lain, sembahlah Allah la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dan lain sebagainya. Dan berbuat baiklah kepada siapa? Dua orang, bapak ibu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil yang sedang mencari ilmu misalnya, atau seorang budak. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Kalau dia kaya, itu ada objek yang bisa apa? Yang bisa menjadi lahan untuk fastabikul khairat para jamaah sekalian. Ya, ini tangannya kan lagi di atas. Ya, sombong itu biasanya karena memiliki status sosialnya tinggi, atau status pendidikan tinggi, atau status hartanya juga luar biasa. Makanya dia sombong. Apalagi anak-anak. Ya, anak-anak punya ya talenta yang itu dibangga-banggakan di mana-mana. Masya Allah, kemampuan talentanya ini mengalahkan di mana-mana, dibangga-banggakan meskipun tidak ibadah dan lain sebagainya para jamaah sekalian. Ini banyak sekali karena memang kehidupan dunia ini menipu. Seringkali orang akhirnya terlena, anaknya dibangga-banggakan karena kemampuan talentanya yang luar biasa, meskipun nggak sholat, nggak ngaji, nggak nutup aurat, nggak dipermasalahkan. Nah, ini suatu saat tinggal menunggu ketentuan Allah itu. Ya, itu suratnya adalah surat apa? Surat Taubah para jamaah sekalian. Yang saya sering kali ucapkan 55 dan 85. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum innama yuridu wa liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazaqu anfusuhum wa hum kafirun. Ya, jangan kalian takjub orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir yang kami lulu, kami ajangi, bahasa Jawa itu. Sudah sandang, pangan, papan, debus itu gelar-gelar, piagam penghargaan, sertifikat, piala, numpuk semuanya. Anak-anak yang hebat, juara-juara sudah diberikan. Apa kata Allah? Pemberianku harta dan anak-anak itu untuk mengadab keluarga itu di dunia sampai mati dalam keadaan kafir. Para jamaah sekalian, tinggal nunggu waktu sebenarnya. Ya, makanya kalau orang itu sedang dilimpahi karunia Allah yang besar, kok kemudian dia tidak juga meningkat, tambah beriman, tambah soleh, itu sudah tanda-tanda para jamaah sekalian. Makanya kalau kita ini mendapatkan limpahan itu waspada. Ini kalau nggak pandai bersyukur ya berlaku wala in kafartum inna adabi lasyadid, itu ya bahaya itu ya para jamaah sekalian. Kita harus cerdas menjaga kejelasan spiritual, yaitu memilih akhirat dan memilih yang di sisi Allah. Ini juga ada ayat yang lain, surat Luqman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, para jamaah sekalian. Berikutnya lagi masih ada lagi ini. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sombong dan membanggakan diri itu merupakan perilaku iblis, para jamaah sekalian. Iblis itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada ciptaan Allah yang diciptakan Allah langsung dengan tangannya itu, yaitu Adam, tidak mau dia, tidak mau sujud. Sementara malaikat semuanya mau sujud. Ditanya, hai iblis, mengapa kamu tidak mau sujud ya kepada Adam yang aku ciptakan sendiri? Dia jawab ini, ana khairun, aku ini lebih baik. Ya, kok bisa ya orang tiba-tiba merasa lebih baik gitu loh ya, karena melihat materialnya gitu loh ya, ya bahan yang dilihat. Ya, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Dalam pikiran dan cara pandangnya
iblis, api dan tanah itu ternyata menurut iblis itu lebih tinggi api, bukan tanah. Tanah selalu di bawah, api itu di atasnya. Maka dari itu ketika disuruh sujud tidak mau. Dan perlu kita ketahui ya, gengsinya iblis yang setengah mati ini, iblis ternyata konsekuen dengan kesombongannya. Ya, kalau kamu seperti itu diusir ya dari surga ke dunia ini. Siapa nanti yang akan mengikuti kamu dan pengikutmu semuanya akan aku masukkan ke dalam neraka. No way, gak masalah, gak masalah. Aku masuk neraka itu gak masalah. Ini kan luar biasa loh. Masuk neraka gak masalah itu. Hanya minta apa? Tolong aku diberi umur yang panjang seumur dunia ini sampai hari kiamat. Aku akan ganggu, akan sesatkan, aku akan goda seluruh anak keturunan Adam. Ya, kemudian diakhiri dengan kata-kata setelah Allah perintahkan, silahkan kamu kerahkan bala tentara berkuda dan lain sebagainya. Mereka itu semuanya bangun angan-angan dan janjikan segala sesuatu. Sesungguhnya tipuan, ya, tipuannya iblis itu ya ini, melalui angan-angan, ya, kemudian juga apa, sesuatu yang itu dilihat sepertinya iya benar, ternyata itu adalah menyesatkan. Karena memang menyesatkan, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas aku angkat tangan. Jadi kalau lamnya fathah, mukhlasin, maka setan iblis angkat tangan, nggak bisa. Tapi kalau masih lamnya kasroh, wa ma umiru illa liya'buduha mukhlisina, lamnya kasroh kan, mukhlisinya laudin, masih semangat itu, masih semangat iblis setan ini untuk menggodanya. Tapi kalau sudah mukhlasin, angkat tangan. Dan itu pernyataan iblis sendiri, saya tidak berdaya. Lah untuk membedakan ini seperti apa? Wow a'lam, orang-orang yang ikhlas itu mestinya bisa mempraktekkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ini diamalkan sepenuhnya, insya Allah sudah masuk mukhlasin. Tapi kalau masih ibadah ogah-ogahan, bahkan setengah-setengah, kadang riya apa, ya ini mukhli, ini masihan lamnya kasroh yang dimungkinkan untuk digoda. Orang-orang yang sombong, para jamaah sekalian, sekali lagi tidak akan masuk surga ini sampai ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ya, orang sombong tidak akan dibukakan langit, tidak akan masuk surga kecuali ada unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Itu artinya mustahil. Saya kira itu para jamaah sekalian. Ini mungkin perlu saya share ya ke Pak Taufik Burhan, biar di share, tapi ini softnya ya, bukan fotokopinya, softnya oleh Pak Taufik Burhan untuk kepada jamaah sekalian. Saya kira cukup itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya, mendorong, memotivasi kita untuk menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, dan sikap istiqomah amal soleh kita. Dan semoga kita dimasukkan Allah ke dalam hamba-hambanya yang soleh. Amin, Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.